Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Fitokimia akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Potensi Antioksidan Alami pada Famili Fabaceae dan Apocynaceae di kawasan PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing ke-1 kami yaitu Dr. Supriyatin MSI dan juga dosen pembimbing kedua kami yaitu Nailul Rahmi Aulia SSI MSI. Outline dari proposal kami kali ini adalah pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metodologi penelitian. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, yang melatar belakangi dari penelitian kami yaitu yang pertama adanya antioksidan. Jadi, apa itu antioksidan? Nah, antioksidan merupakan zat yang dapat menunda, menghambat, atau mengurangi kerusakan oksidatif dalam sel, sehingga berguna untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, lalu ada metabolit sekunder yang ada di tumbuhan. Nah, metabolit sekunder ini dapat berperan sebagai antioksidan. Nah, di antaranya itu ada golongan flavonoid dan juga terpenoid yang mampu menghasilkan senyawa antioksidan tadi. Nah, lalu dalam penelitian ini kami melakukan penelitiannya di PPKA Bodogol, yaitu di mana kawasan ini berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, di kawasan ini terdapat beberapa jenis tumbuhan, yaitu dari famili Fabaceae dan Apocynaceae yang paling banyak. Nah, spesiesnya diantaranya yaitu Cerbera odolam, Alstonia sploralis, Spatholobus litoralis, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, lalu kenapa kami memilih flavonoid dan terpenoid? Yaitu karena kedua senyawa ini dipilih karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Grassman di tahun 2005, bahwa kedua senyawa ini termasuk golongan antioksidan yang paling kuat. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nguyen et al. Tahun 2020. Ia membuktikan dengan menguji daun dari Annona muricata. Annona muricata ini adalah tumbuhan yang terkenal dalam dunia kesehatan atau dunia medis karena kandungan antioksidannya. Terbukti benar, tumbuhan ini memiliki kandungan flavonoid dan terpenoid yang sangat kuat. Kemudian tumbuhan yang akan kita gunakan dalam penelitian ini adalah tumbuhan dari famili Fabaceae dan Apocynaceae. Famili Fabaceae ini adalah keluarga kacang-kacangan yang termasuk dalam famili 3 terbesar dari Angiospermae. Kemudian tumbuhan famili Fabaceae ini juga memiliki banyak kebermanfaatan, salah satunya untuk konsumsi manusia, hewan, dan itu juga bisa sebagai bahan baku minyak, serat, bahan bakar, pupuk, kayu, dan keperluan medis. Kemudian dari famili Apocynaceae memiliki karakteristik utama yaitu tumbuhan yang bergetah. Akan tetapi getah pada famili Apocynaceae ini sebagian besar toksik atau beracun. Akan tetapi bisa dapat digunakan untuk keperluan pengobatan dan pembuatan produksi karet. Akan tetapi hal ini jauh berbeda dengan tumbuhan dari famili Fabaceae. Tumbuhan dari famili Fabaceae mengapa dapat dimanfaatkan untuk konsumsi, yaitu karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Mengapa ia bisa memiliki kandungan protein yang tinggi? Karena dalam melakukan proses metabolismenya, tumbuhan dari famili Fabaceae ini memerlukan nitrogen dalam jumlah yang banyak, sehingga ia sudah mengandung atau mampu mengandung protein yang dapat bermanfaat untuk konsumsi manusia. Kemudian selanjutnya adalah teknik yaitu untuk menguji flavonoid dan terpenoid dengan screening senyawa. Screening ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan uji warna secara kualitatif untuk melalui pemilihan reaksi warna dan metode ekstraksi. Next. Selanjutnya ada perumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah famili Fabaceae dan Apocynaceae yang ditemukan di kawasan Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami. Kemudian, tujuan dari penelitian kami adalah membuktikan bahwa famili Fabaceae dan Apocynaceae ini sebagai antioksidan alami dengan screening flavonoid dan terpenoid secara kualitatif. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian kami, yaitu untuk memberikan informasi jenis-jenis tumbuhan dari famili Fabaceae dan Apocynaceae yang ditemukan di daerah Bodogol yang memiliki kandungan flavonoid dan terpenoid. Nah, sedangkan untuk hipotesis penelitiannya, yaitu tanaman dari famili Fabaceae dan Apocynaceae di kawasan Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat memiliki flavonoid dan terpenoid yang berpotensi sebagai antioksidan alami.
Berikutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama kita bahas adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan juga mencegah proses oksidasi lipid. Senyawa antioksidan dapat berupa zat alami ataupun sintetis, dan senyawa antioksidan alami ini diperoleh dari sumber alami yang dapat dimanfaatkan dalam industri makanan, kosmetik, serta farmasi. Flavonoid dan terpenoid. Flavonoid merupakan salah satu golongan fitokimia yang dihasilkan dari tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok besar polifenol yang mempunyai kemampuan, sebagai penangkap radikal bebas dan juga menghambat oksidasi lipid. Sedangkan terpenoid adalah, kelas terbesar dari metabolit tumbuhan dengan senyawa monoterpen, monoterpenoid, dan senyawa turunan triterpenoid yang dilaporkan memiliki sifat antioksidan. Karakteristik famili Fabaceae dan Apocynaceae terkait morfologi tempat hidup dan fitokimia, menurut Legum Phylogeny Working Group tahun 2017, Fabaceae atau Leguminosae adalah tumbuhan berbunga terbesar ketiga yang memiliki 770 marga dengan jumlah spesies lebih dari 19.500 jenis. Habitus dari Fabaceae adalah semak, perdu, herba, dan pohon. Daunnya adalah tipe majemuk dengan tata letak daun yang berhadapan. Bunganya berkelamin uniseksual atau biseksual dengan simetri aktinomorfik. Buahnya adalah buah polong bersayap dan buah batu. Habitatnya adalah di dekat aliran sungai, lereng punggung bukit, area terbuka, tanah lampung berpasir dengan ketinggian sekitar 450 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Kandungan fitokimia yang terkandung di dalam Fabaceae adalah flavonoid, alkaloid, dan juga steroid. Apocynaceae adalah salah satu famili tumbuhan yang memiliki 5 subfamili dan tersebar di seluruh dunia dengan 411 marga dan juga 4.650 spesies. Habitus dari Apocynaceae adalah herba, semak, pohon. Daunnya adalah tunggal tersebar berhadapan, melingkar, bentuknya beragam, tepinya rata, berombak dengan ujung runcing. Batangnya adalah tegak, memanjat atau membelit. Buahnya adalah batu. Habitatnya berada pada ketinggian 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Hidup sebagai epifit. Dan kandungan fitokimia yang terkandung di dalamnya adalah alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, dan saponin. Selanjutnya itu adalah screening fitokimia secara kualitatif. Nah, screening fitokimia secara kualitatif merupakan suatu metode analisis awal untuk meneliti kandungan senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada sampel uji. Metode ini dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu agar senyawa aktif didapatkan. Lanjut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Pusat Pendidikan Konservasi Alam atau PPKA Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 19 hingga 22 Juni 2021. Kemudian untuk metode penelitian, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan melihat karakteristik dari tumbuhan famili Fabaceae dan Apocynaceae. Kemudian pengujian kandungan flavonoid dan terpenoid pada famili Fabaceae dan Apocynaceae menggunakan metode screening fitokimia secara kualitatif, yaitu dengan reaksi warna menggunakan suatu reaksi tertentu. Kemudian, untuk objek dalam penelitian ini adalah organ daun dari tumbuhan famili Fabaceae dan Apocynaceae yang ditemukan di kawasan PPKA Bodogol. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alatnya itu terdiri dari tabung reaksi, penangas, test plate, pipet tetes, penjepit, gelas ukur, timbangan analitik, corong, alat penggiling atau dry mill, saringan, Erlenmeyer, dan spatula. Kemudian untuk bahan terdiri dari sampel tumbuhan famili Fabaceae dan Apocynaceae, magnesium, HCl, kloroform, asam asetat anhidrida, asam sulfat pekat, etanol 96%, kertas saring, air panas, dan aluminium foil. Selanjutnya itu adalah prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian kami dimulai dari pengambilan sampel. Jadi teknik pengambilan sampelnya itu tadi dengan purposive sampling, dan sedangkan kalau sampel tumbuhannya itu dikumpulkan secara langsung dari PPKA Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, jumlah spesies yang diambil itu sebanyak 4 jenis dari masing-masing family. Nah, prosedur yang kedua itu adalah penyiapan simplisia. Jadi setelah sampel itu dikumpulkan, itu sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu apa jenisnya itu apa, kemudian akan dibersihkan dan dikeringkan, dan barulah dihaluskan. Dan setelah dihaluskan itu didapatkanlah hasil simplisia. Nah, prosedur yang ketiga itu adalah pembuatan ekstrak dengan metode maserasi.
Jadi hasil simplisia tadi itu ditimbang terlebih dahulu, kemudian akan direndam dalam pelarut etanol 96% selama 2 hari sambil sesekali diaduk. Dan didapatkanlah masarat. Nah, masarat ini nanti akan disaring dengan menggunakan kertas saring dan corong. Nah, hasil saringnya itu adalah hasil ekstrak dari sampel famili tumbuhan Apocynaceae dan Fabaceae. Nah, langkah yang terakhir itu adalah screening fitokimia kualitatif, yaitu dengan menguji kandungan flavonoid dan terpenoid. Nah, untuk uji flavonoid itu langkah-langkahnya adalah sampel ekstrak tadi akan ditambahkan dengan air panas dan dididihkan. Nah, setelah mendidih itu akan ditambahkan dengan 0,5 gram magnesium dan juga 10 tetes HCl. Nah, apabila sampel itu positif flavonoid, itu akan menunjukkan warna merah, jingga, atau ungu. Nah, untuk uji terpenoid, langkah-langkahnya itu adalah sampel ekstrak itu akan ditambahkan dengan 2 ml kloroform, kemudian ditambahkan dengan asam asetat anhidrida dan juga asam sulfat pekat. Nah, setelah ketiga zat kimia tersebut ditambahkan, itu akan dikocok secara perlahan dan ditunggu beberapa menit. Nah, apabila hasil uji itu positif terpenoid, itu akan menunjukkan warna merah atau ungu. Selanjutnya. Nah, teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan sampel tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah purposive sampling. Kemudian analisis data yang kami gunakan, yaitu adalah metode deskriptif kualitatif dengan melihat warna hasil screening dari ekstrak tanaman. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan screening fitokimia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.